Shalom adik-adik, shalom Kak Sila, shalom Kak Amel. Apa kabarnya kalian semua? Kak Samuel, Kak Sila, dan Kak Amel di sini pasti tentunya berdoa kalian semua sehat dan sukacita. Amin ya. Amin ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya, yang sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, kita akan nyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Katakan, dia Yesus telah mati bagiku, bagi dia segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku, dia angkatku jadi anak. Beri damai, beri di dalam hidupku. Bagi dia, bagi pujianku, pujianku. Hanya dia segalanya bagiku. Mari bersama-sama Kak Samuel katakan, bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama. Sekali lagi katakan, bagi dia segala pujian, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jadi, mari kita Bapak, terima kasih untuk Tuhanmu sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama, walaupun melalui YouTube, tapi kami bisa merayakan Engkau yang telah mati di kayu salib buat menebus dosa kami mau bersyukur buat itu. Bapak, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus sampai mau rela mati di kayu salib? Semua karena apa? Karena cintanya ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kasih Allah itu sangat besar ya. Jadi Yesus disalib karena cintanya. Untuk siapa? Untukku dan untukmu. Yesus disalib, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Sekali lagi ya, Yesus disalib, Yesus disalibkan karena cinta untukku, kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan,
Tuhan. Namanya siapa? Oh, dialah Raja. Tuhan Yesus baik buatku dan buatmu, ya, buat Kak Amel, buat Kak Sila, Kak Samuel di sini dan juga adik-adik semuanya. Amin. Amin ya. Kita nyanyikan pujian ini ya. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan ya. Kita puji Allah kita. Katakan, dia mati dan bangkit bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan bersama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi ya, katakan, dia mati dan bangkit bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia namanya Yesus. Katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga kita, pikiran kita. Jangan ribut sendiri atau sama main-main atau sama nyambi-nyambi ya, sama mainan gitu, jangan ya. Hargai dan hormati firman yang akan disampaikan. Kita mau katakan, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus.
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Nah, adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong setiap kami untuk mengerti apa yang Engkau ajarkan melalui kematian-Mu di atas kayu salib di Golgota. Tolong setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan mengikuti acara ini dapat mengerti arti pengorbanan Tuhan bagi kami semuanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan memperingati hari bersejarah dalam kehidupan orang Kristen. Nah, ada 5 hari bersejarah. Ada Natal, ada hari Natal itu kelahiran Tuhan Yesus, ada Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, lalu ada Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, ada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang kelima adalah turunnya Roh Kudus. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Nah, dalam peringatan Jumat Agung ini kita akan mengenal 3 tempat, ya, 3 tempat di mana ada 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus sampai Dia disalibkan di Golgota. Nah, 3 tempat itu disingkat 3G atau 3G, ya. 3G atau 3G. Nah, G yang pertama adalah Getsemane, G yang kedua adalah Gabata, dan G yang ketiga adalah Golgota. Kita mulai dengan Getsemane. Adik-adik semuanya tahu kalau Getsemane adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdoa bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid ini diajak berdoa di Getsemane untuk menemani ketika Tuhan Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya ketika dia harus menjalankan perintah Allah Bapanya untuk menyelesaikan tugasnya di dunia ini, yaitu menebus dosa manusia. Nah, begitu dia tahu penderitaan yang akan dialami, maka di sanalah Tuhan Yesus bergumul sampai keringatnya keluar titik-titik darah bercampur dengan darah. Nah, itu artinya betapa sedihnya dia untuk mengalahkan egonya, tapi dia menuruti perintah Allah Bapa. Nah, apa perintahnya? Ya, dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, disitulah dia berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Maksudnya cawan ini adalah penderitaan ini. Ya, jangan sampai menimpa aku. Tapi seandainya tidak bisa, aku mau menerima ya Bapakku. Nah, lalu setelah dia berdoa itu,
tiba-tiba banyak obor, banyak orang mengelilingi dirinya. Disitulah Yudas bersama dengan Malkus budak Kayafas, imam besar Kayafas itu datang dengan 600 prajurit yang membawa obor, pedang, dan peralatan seperti orang menangkap penjahat. Nah, Tuhan Yesus tanya kepada mereka, tapi Yudas memberi isyarat bahwa nanti ada orang yang kucium itulah, ya, hanya dengan satu ciuman. Nah, itu tanda kalian harus menangkap Yesus itulah, karena dia yang kucium itulah yang bernama Yesus dari Nazaret. Nah, apa Tuhan Yesus lari ketika hendak ditangkap? Oh no, tidak. Dia bukan lari, malah dia bertanya, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa? Akulah dia. Begitu dia menjawab akulah dia, maju selangkah, lalu para prajurit itu geblak jatuh ke belakang. Nah, saat itulah Petrus mengambil pedang dan dia memutuskan telinga kanan Malkus. Ketika Malkus menjerit kesakitan, disitulah Tuhan Yesus mengambil telinga yang jatuh itu lalu ditempelkan kembali di telinga kanan Malkus itu. Dia kaget sekali. Wah, ternyata Yesus memang benar-benar bisa membuat mujizat. Padahal mereka bilang Yesus pembuat mujizat palsu. Ini aku mengalami, ya. Aku mengalami. Malah Petrus ditegur, sarungkan kembali pedangmu, karena kekerasan bukan jalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, betapa sukacitanya, dan semua orang terbelalak matanya melihat Malkus yang mau menangkap Yesus itu disembuhkan telinganya. Nah, pagi-pagi buta subuh itu dari Getsemane, Tuhan Yesus dibawa ke Gabata, ke rumah imam besar Kayafas. Rumah besar seperti istana, ya. Ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Nah, di lantai 2 itulah, di loteng itulah Yesus diadili oleh para anggota Sanhedrin atau majelis besar, imam besar yang ada di situ. Nah, ketika sampai ke Gabata itulah Yesus teringat peringatannya kepada Petrus. Nah, Gabata mengingatkan peringatan dan doa Tuhan Yesus kepada Petrus. Di Lukas 22 ayat 31 ada peringatan Tuhan Yesus kepada Petrus. Simon, Simon, lihat, iblis hendak menampi kamu. Menampi itu seperti orang ditampah, dikitari begitu ya. Iblis hendak menampi kamu untuk menjatuhkanmu. Tetapi aku berdoa untuk kamu, ya. Kalau kamu sudah insaf, ya, teguhkanlah imanmu dan sadarkanlah saudara-saudaramu, ya. Disitulah Yesus teringat akan peringatan dan doanya kepada Simon Petrus. Lalu di mana Simon? Apakah dia ada di Gabata mengikuti Tuhan Yesus ketika ditangkap dari Getsemane? Ternyata dia ada di situ. Tuhan Yesus lihat dari loteng, dia menengok ke bawah. Disitulah Simon sedang menyangkal dirinya. Dia sangat ketakutan karena melihat gurunya disiksa, gurunya diadili dengan sekali goresan atau sekali sabetan ayunan cambuk itu, sekali ayunan cambuk maka 33 goresan itu akan mencengkeram, merobek kulit manusia, dan kulit Tuhan Yesus pun terluka
menganga lebar dan darahnya bercucuran. Dia begitu ketakutan dengan penyiksaan yang terjadi. Maka ketika budak Kayafas perempuan itu berkata, ini loh orang yang bersama-sama dengan dia yang di atas, yang diadili itu, dia muridnya. Sumpah, saya tidak kenal, saya bukan murid dia. Nah, lalu ada laki-laki ya di rumah halaman besar, rumah imam besar Kayafas itu juga mengatakan, ini orang Galilea, dia juga sering bersama-sama dengan itu Yesus yang diadili. Oh, bukan. Sampai 3 kali dia menyangkal tidak mengenal Yesus yang sedang diadili, yang sedang dianiaya. Disitulah ayam berkokok. Nah, Yesus menoleh sekali lagi dan melihat Simon, dan Simon melihat gurunya. Dia sangat sedih, lalu dia berlari meninggalkan Gabata itu. Nah, disinilah peringatan tentang Gabata itu terbukti. Penyangkalan terjadi di sini. Nah, adik-adik sekalian, kita semua dikenal Tuhan Yesus. Semua yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus mengenal nama-nama kita, mengenal diri kita semuanya. Nah, ketika dia berdoa untuk Simon Petrus, maka doa syafaat Tuhan Yesus pun menjadi doa yang melindungi kita dari semua mara bahaya. Maka dia tahu bahaya besar yang mengancam dirinya, mengancam Simon Petrus. Dia tahu bahaya besar yang akan mengancam kita. Maka dia akan memberikan doa yang menjadi tudung rohani atau menjadi penangkal orang-orang jahat yang ingin menyerang kita semuanya. Nah, di Gabata ini juga Tuhan Yesus harus mengalami pengadilan yang tidak adil. Pengadilan yang dibuka hari-hari subuh. Biasanya pengadilan pasti dibuka ketika hari sudah terang. Mungkin pukul 8 atau pukul 9. Ini subuh-subuh diadili. Disinilah 2 jalan atau 2 tempat yang harus dilalui Yesus. Getsemani yang mengingatkan ego kita harus disingkirkan dengan mengikuti kehendak Bapa. Lalu di Getsemani kita diingatkan masih ada mujizat terakhir yang terjadi kepada Malkus, seorang budak Kayafas yang hendak menangkap Yesus. Nah, di Gabata diingatkan peringatan Tuhan Yesus kepada Simon terjadi, dan penyangkalan itu sudah diungkapkan sebelumnya akan terjadi. Maka Tuhan Yesus sangat khawatir ketika Simon berada di sana. Apa boleh buat? Simon Petrus berlari meninggalkan Gabata itu, sementara Tuhan Yesus yang disiksa dan harus memanggul salib itu. Karena di Gabata itulah diputuskan hukuman salib untuk Yesus. Lalu dari Gabata dia harus memanggul salib menuju ke Golgota. Nah, dalam perjalanan ke Golgota inilah terjadi banyak penyiksaan lagi. Ada mahkota duri diletakkan di atas kepalanya. Lalu ketika dia sudah lemas dan tidak kuat lagi memanggul salib, dia terjatuh, dipukul lagi, ya, disiksa lagi, sampai akhirnya dia dibantu oleh seorang yang bernama Simon Kirene untuk menuju ke Golgota, memanggul salib sampai di bukit tengkorak, ya, yang bukitnya seperti tengkorak itu. Nah, di Golgota ini apa yang terjadi? Tuhan Yesus malah berdoa. Ya, dalam doa 7 ucapan salib itu salah satunya adalah dia berdoa mengampuni, ya, ya Bapa, ampunilah mereka.
yang berdosa. Ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lah, apakah Simon Petrus juga diampuni? Iya, pastilah. Karena Yesus seorang guru, seorang yang seorang bapa rohani, seorang yang sangat mengasihi murid-muridnya. Maka dia mengampuni Simon Petrus yang sudah menyangkal dia. Yang lalu di atas kayu salib itu juga ada simbol ya, simbol 3 paku ya, 1 salib 3 paku berarti pengampunan ya. Masih ingat lagunya? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, di atas kayu salib di Golgota juga terjadi keajaiban. Ada penggenapan firman Tuhan di sana. Apa penggenapannya? Bahwa tubuh atau tulang Tuhan Yesus itu tidak diremukkan seperti kata Mazmur 34 ya. Mazmur 34 ayat 21 kalau tidak salah ya. Itu mengatakan bahwa tulang-tulangnya pun masih utuh. Mengapa? Dalam penyalipan itu ketika jam sudah menunjukkan pergantian hari sekitar jam 3 sore, maka orang yang disalibkan itu harus diturunkan. Kalau dia masih dalam keadaan hidup, maka kakinya harus dipatahkan, lambungnya harus ditusuk sampai keluar air, ya, keluar air empedu mungkin ya, itu ya yang harus keluar di sana. Nah, disitulah tandanya. Tapi menjelang jam 3 sore itu, mayat Tuhan Yesus diturunkan dalam keadaan benar-benar sudah mati. Jadi dia tidak, tulang-tulangnya tidak diremukkan seperti 2 penjahat yang di samping kiri dan di samping kanan. Nah, disitulah penggenapan nubuat perjanjian lama, nubuat firman Tuhan terjadi. Dalam penyalipan itu ada keajaiban. Ya, meskipun disiksa, meskipun menahan penderitaan yang hebat, tetapi di Golgota itulah ada pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kita akan membaca sama-sama ayat mas kita, Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 yang begini bunyinya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di Golgota ini terjadi ya, terjadi keajaiban yang luar biasa. Bukan hanya ya, bukan hanya kematian di atas kayu salib itu membawa kesembuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus disiksa, bilur-bilurnya jadi goresan-goresan. Ketika satu kali cambukan itu berarti 33 goresan. Bilur-bilur itu 33 ya, goresan. Nah, di sanalah bilur-bilur itu menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan dan mengampuni segala dosa kita. Ya. Nah,
ayat mas kita itu menegaskan bahwa Tuhan Yesus menerima hukuman di kayu salib itu bukan karena kemenangan imam besar Kayafas atau kemenangan iblis, bukan, tapi karena dia taat kepada Allah. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib karena dia mau menepati janjinya, karena dia dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita semuanya adik-adik? Kalau kita bersalah kepada orang lain, adakah kita juga minta maaf? Atau mungkin orang lain bersalah kepada kita, apakah kita juga mau mengampuni? Nah, kalau kita mau mengampuni, kita pun juga diampuni. Itu janji firman Tuhan, ya. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka dosa kita pun juga tidak diampuni. Maka disinilah kita mengakui dan mau meniru teladan Tuhan Yesus. Sekalipun dia mengalami jalan penderitaan yang hebat di Getsemani, tapi dia masih menyembuhkan orang yang mau menangkap dia. Dan ketika dia harus melalui jalan yang kedua di Gabata, Yesus masih mengingat murid yang dikasihinya, Simon Petrus, menyangkal dia, dan dia juga mengampuni Simon Petrus. Bahkan dia berdoa supaya jangan sampai imannya gugur, ya, supaya kalau dia sudah insaf bisa menolong saudara-saudara yang lain, menguatkan saudara-saudara yang lain. Dan di Golgota inilah, ya, ada satu palang salib dan 3 paku yang mengingatkan tentang forgiven, ya. 1 palang salib, 3 paku, berarti ada 4, ya, forgiven, yaitu pengampunan. Nah, disinilah kita belajar bahwa melalui pengampunan dosa yang diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka ada keajaiban. Bukan hanya penyakit kita disembuhkan, bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tetapi juga alamat kita sudah pindah, ya, dari www.neraka.com menjadi www.surga.com. Jadi alamat kita nanti setelah meninggal, setelah RIP, ya, itu kita sudah pindah ke alamat website yang baru. Bagaimana anak-anak semuanya? Mari kita bersama-sama belajar tentang 3G dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa tadi ya? G yang pertama, Getsemani. Aduh, pinter ya, anak kecil pun bisa ya. Lalu G yang kedua apa? Gabata. Nah, G yang ketiga adalah Golgota. 3G, Getsemani, Gabata, dan Golgota. Itu jalan yang memberikan teladan penebusan Kristus kepada anak-anak semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa semua diri kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, yang untuk datang memohon pengampunan dosa daripada Engkau. Kami semua punya dosa dan kesalahan ya Tuhan. Kami juga punya kelemahan-kelemahan mungkin seperti Simon, sehingga kami kadang-kadang tidak berani mengakui Engkau di depan banyak orang. Jadi kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berani mengakui Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Beranikan kami mempunyai identitas diri yang jelas sebagai pengikut Kristus, yang diampuni dosanya, yang juga memberi pengampunan kepada orang lain. Dalam kesempatan Jumat Agung ini, kami berdoa untuk setiap anak-anak dari
anak-anak yang kecil, anak-anak yang tengah, anak-anak yang besar, maupun semua yang mengikuti live streaming atau mengikuti YouTube ini. Kiranya mereka semuanya mendekat kepada salib Kristus dan mendapat pengampunan dosa. Sama seperti Simon Petrus diampuni dosanya dan menjadi bapak gereja. Kami pun juga mau diampuni dosanya dan menjadi orang-orang yang percaya dengan identitas diri pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah Jumat Agung kita sudah selesai ya. Nah, Kak Samuel, Kak Sila, Kak Amel berharap kalian semuanya senang dengan ibadah kita hari ini dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya mengenai kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Nah, jangan lupa ini kan hari Jumat ya, hari Jumat. Besok Minggu masih ada ibadah karena kita juga akan merayakan ibadah Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa hari Minggu jam 10:30 lihat channel ini lagi ya. See you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you.